وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertama sekali, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, di tempat ibadah yang mulia ini, kita kembali bertemu di majlis ilmu, di mana di majlis ini kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dan selalu berdoa kepada Allah semoga pertemuan kita ini, perkumpulan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu yang kita pelajari di dalamnya bermanfaat untuk kita, bisa memperbaiki keadaan kita. Dan kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang di luar sana, yang mereka dimanapun mereka berada, semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan juga untuk bisa mendengarkan kajian-kajian kita yang ada di masalah ini. Dan kemudian juga Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan diri kami sendiri dan kita semuanya untuk senantiasa menjaga keikhlasan, menghadirkan keikhlasan di dalam bermajlis ini. Karena apalagi di malam hari, waktu di mana kita untuk beristirahat, siang harinya kita sudah capek bekerja, kemudian malam hari kita bertanggang ya demi untuk duduk di majlis ini. Nah, maka tidak kalah pentingnya juga kita harus menghadirkan keikhlasan di dalamnya, agar pertemuan kita ini bernilai ibadah. Karena hadir di majlis ilmu ini termasuk ibadah, termasuk kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, maka hadirkanlah keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kita menuntut ilmu agama. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita akan membahas pembahasan yang sangat penting sekali di dalam agama kita, yaitu masalah akidah. Dan ini adalah pembahasan yang sangat agung sekali. Maka kita perhatikan sebahagian kaum muslimin yang mana masalah akidah ini mereka tidak memahaminya. Bahkan ketika ditanya apa itu akidah, mereka tidak faham. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu rahmatullah azza wa jalla, penting kita mempelajari ya masalah akidah ini. Dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan mulai membahas, mempelajari bagaimana akidah seorang muslim. Baik Bapak Ibu rahmatullah, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita ini, kita akan jelaskan dulu pengertian dari akidah. Ya, pengertian dari
akidah. Al-aqidah secara bahasa artinya al-aqdu. Al-aqdu berarti mengikat, ikatan. Al-aqdu dengan qaf, aqdu gitu ya. Ikatan. Dan juga diartikan at-tawthiqu. At-tawthiqu berarti keyakinan. Ini akidah secara bahasa, ya. At-tawthiqu berarti keyakinan atau keyakinan yang kuat dalam diri seseorang. Akidah juga disebut secara bahasa ar-rabtu biquwwatin, ya, ar-rabtu biquwwatin, yang artinya mengikat dengan kuat. Nah, mengikat dengan kuat. Nah, ini secara bahasa, ya, ikatan. Kemudian secara istilah, apa itu akidah? Akidah artinya keimanan yang teguh dan yang pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Kepadanya sini adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akidah Islamiyah, akidah Islamiyah adalah iman yang kuat, kepastian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan segala pelaksanaan kewajiban, ya. Kemudian ketaatan kepadanya, at-tauhid. Kemudian beriman kepadanya, malaikat-malaikatnya, rasulnya, kitabnya, dan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, takdir baik dan takdir buruk. Nah, ini akidah Islamiyah. Bapak Ibu rahmat Allah azza wa jalla. Kemudian apa tujuan pembahasan kita ini? Apa targetnya? Tujuannya adalah agar kita memahami apa itu tauhid, ya. Kemudian agar kita memahami apa itu iman, Islam. Kemudian apa lagi? Dasar-dasar hukum, ya, di dalam agama kita ini. Nah, ini Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita membahas masalah akidah, ya. Ini sehingganya nanti setelah kita mempelajari ini, kita faham apa itu tauhid, apa itu kesyirikan, dan yang lainnya. Baik, Bapak Ibu rahmatullah. Kemudian sebelum juga kita membahas ini, akidah juga ada nama lain selain darinya. Akidah dinamakan dengan at-tauhid. Apa namanya? At-tauhid. Ya. Kenapa dinamakan at-tauhid oleh para ulama kita? Karena akidah ini pembahasannya itu berkisar masalah tauhid. Ya. Bagaimana ajakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah dari segi rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma' wa sifat. Nah, makanya akidah ini dinamakan dengan tauhid. Ya. Kemudian juga ada nama lain dari akidah, yaitu as-sunnah. Jadi akidah ini juga ada namanya as-sunnah. Apa artinya? As-sunnah adalah
dinamakan dia as-sunnah karena di dalamnya orang-orang yang berakidah ini, ya, di mana para pengikutnya mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pengikutnya mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Makanya di sini Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, akidah juga dinamakan dengan as-sunnah. Ya. Siapa yang berakidah dengan benar, berarti dia telah menegakkan sunnah. Dia telah berada di jalannya Rasul, para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik. Ini di antara bahagian-bahagian nama lain dari akidah. Masih banyak lagi, tapi ini yang terpenting yang harus kita fahami. Nah, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pembahasan kita pada malam hari ini, kita akan membahas sebuah kitab dari di mana di sini ditulis oleh seorang syekh yang sunnah, ya. Nama beliau Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Ya, beliau ini ulama sunni, ulama sunnah. Bahkan beliau, ya, salah seorang guru yang mengajar hadis di Makkah Al-Mukarramah. Ya. Beliau seorang guru. Dan beliau di usia yang mudanya sudah hafal Al-Quran, sudah mempelajari hadis, tafsir Al-Quran. Nah, beliau rahimallahu ta'ala menerbitkan risalahnya ini, ya, ringkasan-ringkasan ini. Dan di sini Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, beliau buka kitabnya dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini insyaAllah akan kita bahas. Kalau Bapak Ibu punya buku ini, alhamdulillah, ya, ini buku yang diringkas seperti itu. Nah, Syekh di sini beliau memulai muqaddimahnya dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Bahwasanya segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan diri kita, wa sayyiati a'malina, dan dari keburukan kejelekan amal kita. Man yahdihillah fala mudhillalah, barang siapa yang Allah beri hidayah, Allah beri petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan dari kebenaran, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Kemudian beliau bersaksi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali hanyalah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Amma ba'du, kemudian setelah itu beliau mengatakan, fi hadhihi as'ilatun hammatun. Ini masalah yang sangat penting sekali, ya, yaitu fil aqidati, di dalam masalah akidah. Beliau di sini mengatakan, ujiba 'alaiha ma'a dzikri dalili min al-Qur'ani wal hadithi. Beliau di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian jawaban-jawaban yang disertai dengan dalil,
dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan liyatma'innal qari'u ila sihhatil jawabi, yang menyenangkan, yang menenangkan hati para pembaca. Jadi beliau di sini Bapak Ibu rahmati Allah menjelaskan masalah akidah ini melalui pertanyaan-pertanyaan. Kemudian beliau jawab beserta dengan dalilnya, sehingga siapapun yang membaca risalah ini tidak ada keraguan, ya, tidak ada keraguan lagi. Nah, ini maksudnya. Nah, beliau menjelaskan jawabannya dengan dalil-dalil yang sahih. Nah, lianna aqidat at-tauhid asasu sa'adatil insani fid dunya wal akhirah. Beliau mengatakan di sini bahwasanya akidah at-tauhid asas pokok itu, ya, ketentraman manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah azza wa jalla, beliau mengatakan wallahu as'alu an yanfa'a bihal muslimina wa yaj'alaha khalisatan lillahi ta'ala. Dan beliau berkata, dan kepada Allah azza wa jalla, ya, aku memohon itu, agar tulisan ini, ya, bermanfaat untuk kaum muslimin, bermanfaat untuk kaum muslimin, ya, wa yaj'alaha khalisatan lillahi ta'ala, dan beliau berharap menjadikan ini yaitu murni untuk Allah. Artinya beliau, ya, menerbitkan risalah ini, ya, itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, beginilah para ulama kita, di mana mereka berusaha untuk mengikhlaskan segala niat mereka di dalam menimba ilmu dan berbagi ilmu. Nah, dan ini pelajaran kepada kita Bapak Ibu rahmatullah. Apapun yang kita dakwahkan, apapun yang kita sampaikan kepada saudara kita, kepada kaum muslimin, maka jaga keikhlasan. Ya, jaga keikhlasan kita agar ilmu itu bermanfaat untuk manusia dan kita mendapatkan ganjaran pahalanya. Nah, inilah sedikit dari muqaddimah beliau dalam kitab ini. Baik Bapak Ibu rahmatullah azza wa jalla, kita akan masuk pembahasan yang pertama. Iko kita mengaji juga pada siapa? Ya. Awak mengaji apalagi malam kuah. Siapa yang nampak terkantuk berkuah buat tokok ajalah. Nah, ya Pak. Yang lalok-lalok berkuah, asyang berkuah minum sikap Pak. Ha? Ya. Karena malam ini, ya, siang kita lapan naik karajo, malam tentu badan latih, mata labare. Apalagi kalau makan lah tadi. Jadi banyak faktor penyebab kita mengantuk. Ibu-ibu pun di belakang demikian. Kalau yang tak kantuk, cubit. Jangan pada yang tak kantuk. Itu payah. Baik. Pembahasan yang pertama dari buku ini, haqqullahi 'alal ibadi. Ya, haqqullahi 'alal ibadi. Apa artinya? Hak Allah atas hambanya. Ini poin pertama Bapak Ibu. Usahakan bawa buku catatan itu, ya, agar nanti tidak lupa. Hak Allah atas hambanya. Nah, beliau di sini membawakan pertanyaan. Limadha khalaqanallahu? Limadha khalaqanallahu? Untuk apa Allah menciptakan kita? Nah, untuk apa Allah menciptakan kita? Siapa yang faham? Yang tahu jawabannya? Untuk beribadah. Nah, sahih. Untuk beribadah.
untuk mengagungkan Allah. Ya, kita hadir di dunia ini bukan hamba harta, bukan hamba jabatan, bukan hamba dunia ini, tetapi kita hadir ke permukaan bumi ini untuk apa? Untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan kita diciptakan. Ya, beliau di sini menjawab, khalaqana lina'budahu. Kita diciptakan oleh Allah lina'budahu, untuk menyembahnya. Ini Bapak Ibu rahmati Allah. Jangan sampai kita kebalik, kita justru menjadi hamba harta kita. Buktinya, ya, waktu kita, umur kita, pikiran kita habis memikirkan dunia ini, habis waktu untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, sehingga tidak ada lagi waktu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak ada lagi waktu untuk Allah. Siang malam kita, yang ada di pikiran kita hanyalah dunia. Nah, ini berarti kita terfitnah dengannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang mencintai dunia, ya, maka Allah akan berikan sebahagiannya. Dan Allah berikan semuanya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Nah, jadi dunia, jangan sampai kita menjadi hambanya dunia. Ya. Maka sebab itu Bapak Ibu rahmatullah, ini tujuan kita terpenting. Hadir kita ke dunia ini, ya, tidak ada urusan yang lain kecuali hanya untuk beribadah. Maka di sini, ya, jadikanlah apa-apa yang Allah berikan kepada kita selain dari maksudnya apa-apa yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat-nikmat dunia ini sebagai wasilah. Sebagai wasilah. Kalau bahasanya begini, hidup makan untuk hidup, tapi hidup bukan untuk makan. Paham Bapak? Ibu? Makan untuk hidup, tapi hidup bukan untuk makan. Kalau makan untuk hidup, hidup untuk makan, tidak ada bedanya kita dengan binatang. Tidak ada bedanya, Pak. Tidak ada bedanya kita. Maka ini apa namanya, bahasa-bahasa seperti ini sangat mudah kita memahami. Ya, hidup untuk makan, tapi apa namanya, makan untuk hidup, tapi hidup bukan untuk makan. Ya. Nah, khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'an. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya, wa la nusyrika bihi syai'an. Tidak boleh awak mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Itu masalah akidah kau, Pak. Jadi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, tak boleh mempersekutukan Allah. Tak boleh. Ya. Wad dalil qauluhu ta'ala fi surati Adh-Dhariyat. Dalilnya firman Allah Ta'ala di dalam surah Adh-Dhariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini dalilnya. Ya. Nah, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga bersabda, haqqullahi 'alal ibadi. Nah, perhatikan sini Bapak Ibu rahmatullah. Hak Allah atas hambanya. Berarti Allah punya hak atas kita. Ya, Bapak Ibu, Allah punya hak atas kita. Dicatat ini. Ya. Apa hak Allah atas kita? An ya'buduhu, agar mereka hanya menyembah kepadanya.
agar mereka hanya beribadah kepadanya, dan ibadah ini mencakup apa? Salat, zakat. Nanti kita akan bahas, ya. Wala yusyriku bi syai'an, dan mereka tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, itu hak Allah atas hambanya yang harus kita berikan kepada Allah. Tak boleh buat mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Jika kita meminta, berdoa kepada Allah, maka jika kita berdoa, maka berdoalah kepada Allah. Jika kita bertawakal, bertawakallah kepada Allah. Nah, tidak boleh kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apalagi contoh bentuk kesyirikan yang sering kita lakukan? Ada tak Bapak Ibu yang faham? Contoh bentuk perbuatan syirik yang sering kita lakukan. Kalau bisa bahasa dukun tu si fulan lah. Jangan dukun lah. Dukun ko gak alergi orang ko. Ya, si fulan lah. Sering meminta jampi-jampi kepada si fulan. Ya. Angek badan seketik kadang dek kerja siang ke malam angek kan. Baik ke si fulan. Ya. Pada Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita kan ada tanaman daun jarak namanya. Daun jarak ko pada dasarnya tinggi prostamolnya. Tak perlu ke buat mantra-mantra itu. Dirameh daun jarak tu diminum airnya. Itu akan menurunkan panas. Nah, tapi kan awak beda. Awak batawa kasih fulan dulu, agi bareh tujuh butir bareh. Bako minum airnya, randam ada jarak itu, ya kan? Bako lah baca-baca daun jarak itu. Ya kan akan air tu baca-bacanya. Ya kan? Nah, kecil orang memindam penyakit ke daun jarak. Nah, yang benarnya kita apakan? Kita rameh daun jarak tu. Tu diminum airnya. Ini bentuk sesuatu kesyirikan. Nah, kenapa kita tidak boleh Bapak Ibu? Bahawa tidak boleh meminta ke si fulan. Karena pada hakikatnya si fulan tersebut dia meminta kepada bangsa jin. Ini akan kita bahas nanti pada pembahasan jin. Ya, bagaimana tugas jin tu? Bagaimana kerja manusia? Nanti kita akan kupas insyaallah taala. Mereka meminta kepada bangsa jin. Ya. Apalagi yang namanya badahayam. Aku masalah kita kau Pak Ibu, jam berang lah kambo nak. Berang lah kambo kau abas masalah kita kau agak mau nak abas mah. Nah, kenapa tidak boleh kita menyembelih? Nah, ini kita masuk kitab ini ya. Tadi pembahasan awal pertama tadi apa? Haqqullah 'alal ibadi. Hak Allah atas hambanya. Apa tadi? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hendaklah kita hanya menyembah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Lai bersedia atau Pak Ibu? Nah, kalau tidak bersedia awak tanggung jawab nanti di akhirat. Amulah menyampaikan gitu loh. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua dari sini dibawakan oleh Syekh rahimallahu taala, ma hiyal ibadatu? Apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Apa arti ibadah? Nah, itu artinya. Di sini beliau menjawab, al-ibadatu ismun jami'un. Ibadah itu adalah nama, semua nama lima yuhibbullahu, yang Allah mencintainya. Nah, minal aqwali wal af'ali, minal aqwali wal af'ala, dari perkataan-perkataan dan perbuatan. Jadi ibadah itu artinya seluruh nama yang Allah mencintainya, baik dari perkataan dan atau dari perbuatan. Nah, ini
Jadi perkataan dan perbuatan yang Allah mencintai, ini termasuk ibadah. Nah, apa contohnya? Doa, berdoa apa? Ini termasuk ibadah, ya. Wassalah, salat. Kemudian agak silau matombo pakai ni. Kemudian apa lagi? Wadzabhi, ya, menyembelih, ya, wa ghairiha, dan yang selainnya. Ini satu contohnya di sini, ya. Berdoa, salat, menyembelih, wa ghairiha, dan selainnya. Ada juga bertawakal, berzikir, ya, bersedekah, semuanya termasuk ibadah. Nah, kita bahas mana dalilnya. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat Al-An'am. Nusuki, ya, maknanya dzabhi lil hayawati, ya, lil hayawanati. Jadi makna nusukinya adalah menyembelih hewan. Itu Pak. Nah, ini dalilnya Bapak Ibu rahmatullah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini mesti akidah. Jadi nak boleh buat menyembelih itu untuk selain Allah. Nah, kenapa kita tak boleh pada hayam? Di situ duduk engkau. Bahawa kau tak boleh buat pada hayam, datang ke si fulan. Perhatikan Bapak Ibu, awak buat ayam si kuat, dibawa sampai si fulan tu, ayam kau dipagang di si fulan. Sebelum ayam kau didabih, si fulan kau bertanya ke awak dulu, apa yang sakit? Itu nak? Ayam sakit. Tu jalan tu Pak ni. Pari embo ko ngilu sebelah suak ko. Antara dia aku lah. Letuk malam hari ngilu. Padahal kau sakit mah kau. Tapi dah tak ngerti kan nak kecil juga apa penyakit apa gitu loh. Nah, si fulan tadi yang sebelumnya mereka sudah berseteru dengan bangsa jin. Lahado terikat kerjasama dengan bangsa jin. Lah, menerima informasi ini, mendapatkan informasi dari orang yang sakit. Nah, sama seperti apa ibu, misalnya ada kebiasaan sebagian orang ya, misalnya anaknya dah lama dia rantau orang, tak pulang-pulang tu, datang ke si fulan, dipanggil, dipanggil nama ibu ya, dipanggil. Lalu si fulan tu minta maaf fotonya, itu nak, maaf foto orangnya, kuat. Nah, ketika foto kau lah ada di tangan si fulan, dia akan memantrai dan bekerjasama dengan bangsa jin. Nanti jin akan mencari ni gambar yang dalam foto. Nah, makanya nanti ketemu orangnya, jin langsung merasuki mereka dan panganannya pulang saja. Ini satu kerjanya. Jadi tidak aneh, ya, si fulan itu berseteru dengan bangsa jin, dia mendengarkan informasi dari orang yang datang kepadanya. Lah, setelah menerima informasi tadi Pak Ibu, ya, kecil badan sakit, punggung sakit, tulang sakit, segala macam lah. Lalu ayam ini mulai dimantrai. Sebelum didabih tu Pak, biasanya dia asok je kemayan dulu. Betul tak? Asok kemayan. Sambil mulutnya komat kamit. Yang dibaca tu tak tentu dah waktu tu. Ya kan? Lah, kemudian baru disembelih. Nah, di mana kesyirikannya? Darah itulah, sembelihan itulah yang mereka peruntukkan untuk bangsa jin, bukan untuk Allah. Sembelihan itu, ya, itulah yang diperuntukkan untuk bangsa jin, bukan untuk Allah. Nah,
Dan nak karang bana kaji Pak Bu? Kok karang kaji pulang soleh? Ya. Nah, hewan yang seperti ini yang kita sembelih untuk bangsa jin itu haram dagingnya dimakan, Pak. Haram daging hewan itu dimakan. Tidak boleh kita memakan hewan yang disembelih bukan untuk Allah. Tak itu je, terkadang ada misalnya ada orang kerasukan, kemudian jin tu mengecehan, ambo tak gaduh di pohon itu dek nyua, ambo nak muah keluar tapi antang kambing situ sikua, dabih kambing situ sikua. Sebahagian fulan mengikuti. Ya, saya pernah merukyah sebuah sekolah kerasukan masa itu, Pak. Jadi para fulan-fulan situ mereka memberi isyarat kepada kepala sekolah, anak-anak kau kanai deknya mengganggu ke batang batuang di belakang sekolah tu je. Kini kalau nyo sehat banteng kambing sikui senan. Ini bisa terjadi. Ini minta bangsa jin. Itu, Pak. Jadi kalau lebih hayam itu, Pak, itu minta bangsa jin tu. Semakin tinggi tumbalnya, semakin tinggi kesyirikannya, semakin besar dosanya, semakin namuh jin itu membantu. Karena dikatakan dalam surah jin, apa? Siapa yang hafal surah jin? Ayat ini dia. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Apa kata bangsa jin, Bapak Ibu? Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki minta tolong ke kami. Laki-laki dari manusia maksudnya, ya, minta tolong ke kami. Laki-laki bangsa jin. Fazaduhum rahaqa. Tetapi mereka bangsa jin tersebut, ya, menjadikan mereka manusia bertambah sesat dan bertambah berdosa. Kau itu juga. Jadi semakin tinggi maksiat seseorang, semakin mudah jin itu membantu. Bahkan diceritakan ada minta jin itu, Pak Ibu, ya, ditaruh Al-Quran di telapak kaki, dibawa berjalan ke WC. Kemudian situ bawa sambil BAB. Kalau itu lebih bisa dilakukan, dia bismillah sama orang itu. Bismillah, sembuh. Itu. Ini minta jin yang paling tinggi kok. Kau dapat memang kufur wadanya. Tapi wadanya. Nah, jadi di sini letak kesyirikannya. Maka tidak boleh kita menyembelih untuk selain Allah. Hukumnya syirik. Nah, apa lagi? Mandarahi rumah. Ya, lataga apa namanya? Kudo-kudo kan naik atok lai. Darahi dulu. Datang pisang dateh, pisang satandan, dan segala macam karambi lagi. Ambo pernah memoto tu, Pak Ibu. Ya, nampak di atas tu pisang, karambi segala macam. Kenapa mereka pasang ini? Karena mereka khawatir bangsa jin mengganggu mereka. Khawatir. Ketakutan mereka tu. Nah, nanti kita akan bahas lebih jelas, lebih detail di pembahasan jin, insyaallah. Nah, ini tawakalnya bermasalah. Ya kan? Tawakal kita bermasalah. Awak tak takut itu kecuali kepada Allah. Nah, kini takut kepada bangsa jin. Nah, maka di sini beliau mengatakan wa ghairiha, termasuk tawakal, termasuk yang lain-lainnya. Ya. Maka ini tidak boleh kita berikan kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa ibadah tadi? Ibadah adalah nama, semua nama
yang Allah mencintainya, baik dari perkataan atau perbuatan. Apa contohnya tadi? Berdoa, solat, menyembelih, zikir, ya, tawakal dan yang lain-lainnya. Maka ini Bapak Ibu, tidak boleh awak karajon kecuali hanya untuk Allah. Lain duduk kaji cik Bapak Ibu. Nah, sudah ikut berko jangan nampak je kesimpulan lain. Nanti rusak amal waktunya. Ya. Dan termasuk juga tawakal yang merusak adalah bergantung kepada ajimat. Bergantung kepada ajimat. Nah, kita bahas sekete. Iko insyaAllah akan dibahas nanti, tapi tak lagi membahas iko je. Kita buka sekete. Bergantung kepada jimat. Ini termasuk, bisa dia termasuk syirik kecil dan bisa dia termasuk syirik besar. Tergantung orang yang mengimaninya. Ya. Tergantung orang yang mengimaninya. Kalau misalnya dia mengatakan kau ndak dek jimat kau ndak salam mek ambo dari penyakit tu. Pi semenjak ada jimat aku aman-aman sembonyo anak keterambo. Ini termasuk syirik besar. Syirik besar. Tapi kalau mengejaan, ya, jimat ku hanya wasilahnya yang menyembuhkan Allah, yang melindungi Allah, maka ini termasuk syirik kecil. Nah, jadi tergantung niat tadi Pak Ibu. Ya. Tetapi ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man laqiyallaha yusyriku bi syai'an dakhalan nari." Apa artinya? Barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sementara ia menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi si koko nak ada kecil kau syirik besar syirik kecil tu bang. Tetapi dia katakan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan mensekutukan dia dengan sesuatu apapun, termasuk syirik kecil, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Lai takut ya tu Pak Ibu? Ya mana lai takut? Kau takut si kuasa berkuat. Tiba di luar kau nyumbuk-nyumbuk dia orang, "Wah, pergi kesimpulan tu ah." Situ rancak baru baik mah. Lapai lewat ke situ dia. Awak sakit. Ya kan? Nah, biasanya runtuhnya tauhid kita di situ. Awak sakit butuh pertolongan, tak ada yang akan menolong. Akhirnya nyo tawarkan dia orang lahi wala ciawak. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa yang memakai ajimat, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Jadi kok ada cucu Pak Ibu, lai cucu jangan lagi ajimat lai. Jangan lagi jo galang-galang yang dimantra-mantrai lai, atau bergantung ajimat di leher anak atau di pinggang anak. Ya kan? Barang siapa yang menggantungkan ajimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ya. Pak Ibu, lai tak ada yang ngek-ngek. Kalau ada yang ngek-ngek pulang soalnya. Atau ada nalah menggerutuk-gerutuk hati nak. Ikut kebiasaan awak nanya bahasa namanya. Itu kan? Ya. Dulu ya. Kini lain dak lain. Nah, termasuk juga yang lainnya. Apa contoh yang lain? Melancarkan usaha misalnya. Ya kan? Agar usaha kau ndak di kerajaan orang. Minta perlindungan kepada kafulan dan dikasih ajimat. Atau rumah wak gadang kayu agak tak dimaliang orang, minta pagar rumah ke si fulan. Tanam ini tanam itu. Nah, biasanya tu Pak Ibu
Kalau fulan ko magi pagar rumah tu, dia sampai sudut rumah tu, sampai sudut rumah bertanam, atau di gerbang rumah, atau di halaman yang sering awak jalani. Situ biasa su tanam dek para si fulan. Ya, di mana kesyirikannya? Tawakkal awak kanai. Orang yang beriman itu, kata Allah, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Iku akidah kita Pak Ibu, akidah agama awak. Tak boleh awak berserah diri tu kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada anak menantu awak, cucu awak yang terkait tu, tolong sampaian, tolong ingatkan, kok mati dalam keadaan mengimani itu, dakhalan nar, kata Nabi. Masuk neraka? Tak dakhala jannah dah buat, dakhalan nar. Masuk neraka awak. Entah kalau lain tak takut lebih neraka. Dan dosa kesyirikan ini Bapak Ibu, tak ada ampunan do. Karena Tuhan tak ada ampunan do Pak. Tak akan diampuni oleh dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa selain dari kesyirikan. Jadi kok mati awak dalam keadaan berbuat syirik, tak ada jatah ke surga tu gitu. Allah haramkan surga untuk awak. Allah haramkan surga untuk. Jadi percuma awak ibadah dia lain. Percuma kita solat, percuma kita puasa, berkorban, apa lain nak haji, apa lain umrah tiap tahun. Ya kan? Percuma. Kalau toh tiap bulan kita datang ke fulan, sakit seketik datang ke si fulan, ya, seolah-olah tidak ada pengobatan yang syar'i. Maka ini akan kita bahas nanti di pembahasan jin, ya, insyaallah. Agak balabis orang malam ke pai. Siang nak pergi ke mana tu? Malah cara ke. Baik. Jadi Bapak Ibu rahmatullah dan para pemirsa dimanapun kita berada, ya, ketahuilah dimanapun kita, jika kita butuh pertolongan maka mintalah kepada Allah. Jika kita khawatir akan musibah, akan ujian dan semacamnya, berlindunglah hanya kepada Allah. Ya, khawatir kita mungkin dagangan kita diganggu oleh orang, maka berlindunglah kepada Allah. Banyak doa-doa dan zikir yang diajarkan dalam agama kita ini, banyak sekali. Afwan Bapak Ibu, ada seseorang di Jakarta sana, ya, inyo sebelumnya nyo berdagang. Ampun tak tahu sianya tu. Jadi ditelepon, Ustaz, dagangan ambo ke sana, tak nampak ada orang gitu. Tak ada pembeli tu. Awak lagi buka, tapi dia kata nak buka ada orang. Bahas dulu saja. Kemudian saya ajarkan, ya, dan ini saya hanya menyampaikan. Maksudnya ilmu cara menghancurkan sihir itu sudah diajar oleh Nabi SAW. Ya. Coba ibu buat air ruqyah, bacakan ayat kursi, tiup dan dipercikkan ke tokonya. Dilakukan, dan ibu ini mengimani. Ini kuncinya, yakin dengan pengobatan syar'i. Jangan awak yakin kaduk kafulan. Ya, kadang awak akan lebih yakin kafulan. Nyusul cari ayam kurit saparo, hitam saparo yang tak akan mungkin ditemui. Nyusul cari awak. Koyo mah, koyo be mah. Iko Al-Quran tak yakin tu. Padahal Allah mengatakan wa nunazzilu minal qur'ana ma huwa shifa, dan diturunkannya Al-Quran, di dalamnya itu obat. Orang tak yakin dengan firman Allah tu.
Tapi lebih yakin awak ka ube-ube yang aneh seperti tadi. Aneh. Ya kan? Nah, ini tanda akidah awak bermasalah. Tanda akidah kita bermasalah. Ya. Jadi diimani oleh wanita ni Pak, diyakini, dibuatlah air ruqyah. Beberapa bulan kemudian dia telefon saya lagi. Ustaz, keadaan mu alhamdulillah rami balik. Tapi keadaan orang sebelah entah itu. Dia berkata berkemungkinan bisa jadi ko hasad, dengki, iri. Nah, ketika awak ruqyah keadaan awak, berbalik jin kesimpulan tu. Seperti itu. Ya. Maka ini tidak boleh. Bertawakal, berserah dirilah kepada Allah. Keluar rumah Bapak Ibu, baca doa. Bu, saya yang hafal doa keluar rumah. Betul kok kadang-kadang soal ibu mah. Bakok kadang-kadang soal ibu. Ibu aja santai tapak kok. Emang bertanya ke ibu, "Le ada yang hafal doa keluar rumah, Bu?" Lain tak? Lain. Alhamdulillah. Itu diimani Pak, Ibu, ya. Dihafal doa keluar rumah. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah, kekuatan dari Allah. Awak imani kok. Sudah itu kamu apa faedah lain. Tapi kadang kita kan tak zikir kau tak yakin awak. Itu yang membawa dari tolong Allah Pak. Ya. Nah, jadi bertawakal. Kalau kita takut kepada sesuatu, berlindunglah kepada Allah. Jangan berlindung jawab kepada ajimat-ajimat lain. Rusak amalan awak adanya, rusak agama awak adanya. Kok mati awak dalam keadaan teka itu, ndak ada jatah kasa rugo. Kalau aja bahasa Minang orang Aceh. Ndak ada jatah kasa rugo tu Pak, Bu. Ya. Nah, bagaimana kondisinya dengan para sifulan yang mereka pelaku, mereka yang menyebabkan manusia tersesat? Jauh lebih besar dosanya. Ya. Tapi Ustaz, sifulan konya ngaji lo nyo. Nyo pai haji lo ke? Nyo di imam lo je bagai. Apa tu Ustaz? Gitu itu. Ya. Pandai lo ceramah ke? Tapi tentu orang gaib, kan gitu. Ya. Ketahuilah Bapak Ibu, kalau pondasilah rusak, apapun amal yang dibangun di atas itu akan rusak, tidak ada gunanya. Kalau pondasilah hancur, dosa yang paling gadang tidak ada yang akan diampuni Allah adalah dibuat, apapun amalan tidak akan ada gunanya lagi. Fa'ahbatu a'maluhum, hapuslah amal mereka, hapus. Dan orang-orang pelaku kesyirikan Allah sebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang ahli kitab, orang-orang musyrik. Nah, fulan-fulan tu yang kali itu termasuk orang-orang musyrik. Ya. Perbuatan ini disebut dengan syirik. Fi nari jahannam khalidina fiha. Tempat mereka di mana? Jahannam, neraka jahannam, kekal di dalam, Pak. Kekal. Nah, ulaika hum syarrul bariyah. Itulah kelompok seburuk-buruknya kelompok, seburuk-buruknya golongan. Maka Bapak Ibu rahmatullah azza wa jalla, ko ado anak-anak wa nuntut ilmu, nuntut ilmu kebal, ilmu iko sampaianlah. Duit ko ndak sakali do. Sesudah dunia akan ada lagi kampung akhirat. Ya kan?
Nah, di dunia ku saatnya bakal raju, berbuat, beramal. Di akhirat aku akan ada hanya balasan, balasan dan balasan. Ya, jadi ku ada yang beraja-raja ke kadang basilik ku pak basilik ku ada je batanamkan yang gaib tu mah. Ya kan? Ilmu bela diri ada je batanamkan pengaruh jin di situ. Nah, termasuk pakai badarahi ya Allah Taala. Baik, ini Bapak Ibu. Dah duduk cik Bapak Ibu. Jadi awak beribadah tidak boleh beribadah kecuali hanya untuk Allah. Mana dalilnya tadi? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat awak, hidup awak, puasa awak, mati, hidup mati awak hanyalah untuk Allah Tuhan sekalian alam. Nah, ada yang 9:30 Pak Ibu? Hah? 9:30 hari mah ha? Ambo dah talak dah buat baca lah. Baik. Jadi setelah ini Bapak Ibu, seandainya dahulu pernah melakukannya. Nah, seandainya dahulu sebelum tahu hujah ini pernah melakukannya, maka apa solusinya? Bertaubat kepada Allah. Karena ini hak Allah nawa ambil gitu loh. Hak Allah nawa agen ke manusia. Hak Allah nawa agen ke makhluknya. Baik, kita akan coba jelaskan salah satu firman Allah Azza wa Jalla yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Nah, yang mana Allah telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang rububiyahnya, penciptaannya. Apa kata Allah? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Apa kata Allah sini? Dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan tempat tinggal di awak. Agar bumi ku tidak goyang, Allah tancapkan gunung-gunung yang besar. Nah, dialah Allah yang telah menjadikan langit sebagai atap. Ya. Dan dialah Allah yang telah menurunkan darinya hujan. Dengan air itu Allah tumbuhkan buah-buahan yang banyak. Untuk apa? Rizki untuk kalian kata Allah. Padi nawak tanam, siapakah yang menumbuhkannya? Allah. Benih yang kita semai, Allah yang menumbuhkan. Dalam surah Al-Haqqah Allah sebutkan Al-Waqi'ah, afara'aytum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Tentang benih yang kita tanam, siapakah yang menumbuhkannya kecil? Kalian kah atau kami kah? Allah pertanyakan nikmat tu, ya kan? Kemudian masalah air dan awak minum, siapakah yang menurunkannya kecil Allah? Kami kah yang menurunkan dari langit atau kalian? Nah,
Kini adalah si fulan yang bisa menyerang hari. Dapat? Dan lebih parahnya kepada lek waktu. Pada lek agar ndak agar rancak hari, bau undang si fulan. Hujan di sarang, Pak. Baca itu. Kan hujan di sarang tu. Coba minta ke si fulan tu, Pak Ibu, suruh tahan pipisnya. Bisa enggak? Aku hujan di sarang. Nah, kalau berhasil itu pun atas izin Allah dan dia tetap berdosa. Kalau tidak berhasil itu pun atas izin Allah dan dia tetap berdosa. Jadi karena tetap dosa. Itu masalahnya. Nah, apa kata tadi? Dialah Allah yang menurunkan air dari langit, yang dengannya Allah tumbuhkan buah-buah rezeki untuk awak. Padi nawak tanam berbuah, ladang nawak tanam di situ ada bawang, ada cabai, apa lagi, dan yang lain-lainnya mengeluarkan buah, tumbuh dengan segar, kemudian mengeluarkan buah dan bisa kita nikmati. Dalam ayat lain apa kata Allah? Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tu nikmat Allah yang lain wa tuan itu. Tak ada sikol awak tinggal di danau. Pergi ke danau. Berbagai macam ikan yang kita keluarkan darinya. Siapakah yang menciptakannya? Allah. Untuk siapa? Untuk kita, Pak. Jangan itulah kuat air. Kalau misalnya, Pak, Ibu, air yang ada di muka buku, dilatan namanya sekadang pe kuat. Tapi tak boleh nama ye. Apa Ibu pilih? Mana yang dipilih? Iku ameh emas sebesar ini tan sekuat. Pilih salah satu. Tak boleh ambil yang lain. Kalau pilih air, tak boleh ambil emas. Kalau pilih emas, tak boleh ambil air. Mana dipilih Pak Ibu? Bapak nak ameh dipilih? Kalau ameh dipilih, ia tak dapat dong. Pilih mawak. Ikut awak butuh nyo boleh salah satu. Tak boleh kedua-duanya tu. Mana emas kita pilih? Air. Ya. Ternyata air lebih besar manfaatnya daripada emas. Ya. Anda bisa kita mengingkari nikmat Allah, kata Pak Ibu. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang awak tuan? Nah, kemudian Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian cari tandingan-tandingan untuk menandingi Allah. Dalam Al-Quran lain katakan allazi ja'ala ma'allahi lan akhar. Awak beribadah kepada Allah dan kepada yang lain. Contohnya bertawakal tadi. Tawakal termasuk ibadah. Nah, ibadah tawakal itu hanya kepada Allah kita lakukan. Kini awak cari tawakal kepada selain Allah. Akan cerita ni fala taj'alu lillahi anda jangan kalian cari tandingan kepada Allah. Nah, kini bertawakal ke jimat. Ya? Bertawakal kawak ke buhul-buhul, rajah-rajah nak awak tanam, nak awak gantung di rumah awak. Tulisannya bentuk bahasa Arab tapi tidak bisa dibaca. Itu rajah namanya Pak Ibu. Nah, ini yang tidak boleh. Allah benci dengan perbuatan ini. Pak Ibu, saya tanya, orang-orang kafir Quraisy, kalau mereka ditimpa dengan ujian, musibah gitulah, misalnya di laut misalnya, terjadi gelombang, sehingga mereka khawatir diri mereka dan harta mereka, mereka memurnikan berdoa kepada Allah. Di saat mereka diancam, di saat diri mereka terancam, mereka berdoa memurnikan doanya kepada Allah. Kapan orang-orang musyrik itu Pak beribadah kepada selain Allah? Ketika yang senang. Tiba daratnya kembali kepada berhala-berhala mereka. Nah, kita sebagai Muslim tak tak itu doh. Senang awak melakukan kesyirikan, dapat musibah apa lagi?
Dua-dua awak kenai. Itu kan? Dapat nikmat awak berbuat kesyirikan. Ya. Waliya'udzubillah. Kalau ini kita lakukan berarti akidah kita lah hancur. Akidah wala rusak, Pak. Rusak akidah kita. Ya. Maka dari itu hendaklah kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita cukupkan sampai sini karena kalau dia biar dari kini besok tak ada yang kena bahas lagi. Cik lain beko apa ibu jenuh lah beko. Tapi ingat ya, siapa yang tak kalau yang tak kantuk mohon saling mencubit. Malam kuat mengaji memang harus batagak orek mata awak. Lah, tak boleh awak tak kalau ibu-ibu belakang kalau lalu cubit dia. Nah, apa-apa ke tolong. Kalau bisa apa yang boleh lemparkan siapa boleh lemparkan. Kalau ada yang tidur. Nah, baik Bapak Ibu. Kemudian terakhir ya kami sampaikan kalau seandainya ada perkataan kami yang dari awal sampai akhir banyak yang tersinggung puncak kadarnya, ketahuilah bukan kami ingin menyalah-nyalahkan, tidak. Tapi kami ingin mengajak kita semuanya, jika seandainya apa-apa yang telah kita sampaikan tadi ado kita melakukan, maka mari kita saling-saling memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita mati dalam keadaan hati yang selamat. Baik, ada pertanyaan, bagaimana cara menanggapinya jika di sekeliling kita, baik keluarga kita, melakukan kesyirikan dan setelah kita kasih tahu tetapi mereka malah marah sama kita. Nah, jadi setelah itu apakah kita diam saja atau nyinyir? Baik. Pertama, setelah kita sampaikan bahwa meminta bertawakal kepada Allah itu dosa syirik, ya, menabi hayam dosa syirik, ya, ajarkan dia yang syar'i. Ini yang diminta. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, kalau awak ingin melarang orang berbuat syirik, ajarkannya solusinya. Kasih solusi. Itu syirik tu mah jangan pada lain. Tapi nak ada kasih solusi tu. Sama je awak. Mana nama itu? Nya butuh pertolongan kuat. Ya, tapi tak ada awak agihnya solusi tu. Awak patahan saya. Tak, mustahil dia akan menerima. Ya, jadi misal nyo sakit misalnya. Apa sakit? Awak tanya sakitnya dulu. Jangan langsung si dipatahan. Kadang orang kau tak faham tu. Tanya sakit dulu apa sakitnya. Apa sakit Pak Ibu? Eko sakit embawa. Nah, namun nak makan herbal, namun nak buat bekam, atau ada gangguan jin, namun nak buat ruqyah. Kasih solusi. Ya. Kalau damam menyo, kasih solusi. Itu kan? Jangan hanya dibatan. Belah ada solusinya, baru dikecek niko. Gitu. Nah, ini pelajaran ya bagi siapapun yang berdakwah ya, masalah kesyirikan, masalah tauhid. Ya, pelajarannya, saya sering itu meruqyah orang-orang yang bekas dukun gitu lah Pak. Tersabut je dukun. Bekas fulan. Lama rasai dek fulan. Jadi ketika kita ruqyah dan dia merasakan bagaimana nikmatnya kesehatan, Allah beri kesehatan, Allah berikan kesembuhan gitu maksudnya. Setelah itu baru kita sampaikan bahwasanya mendatangi si fulan itu syirik, tak terima amal waktu. Bajalian tak itu Pak. Tatullah amalnya percuma saya ibadah, percuma saya ikut kalau datangnya ke sinan. Tapi mereka dikasih solusi. Nah, dan alhamdulillah ya, baik para ustaz yang lain, betapa banyak orang yang dapat hidayah
melalui terapi ruqyah. Nyo sebelum nyo, jujur Pak, ada seorang wanita kanker itu Pak, kedua-duanya kanker Pak. Lah bekas tu pulan gitu loh. Ketika pertemuan pertama saya tanya, apa yang sakit Bu? Kecewa, ya kan? Biasa wanita tanya, Masya Allah, biasanya afanya menyingkapkan auratnya, sikun sakit salah. Ternyata selama ajak si fulan lah tak biasa buka aurat itu loh. Dan alhamdulillah sampai wanita ini dapat hidayah. Allah berikan kesembuhan penyakit kankernya. Dan kini alhamdulillah wanita itu lah bersama suaminya di Jakarta dengan ruqyah. Jadi bapa ibu yang berdakwah, apalagi dakwah tauhid, cara orang bisa menerima dengan mudah, kasih dia solusi. Kasih dia solusi. Ruqyah dia. Awaklah belajar ruqyah mah. Jangan sampai berkau malu atau takut. Ada orang butuh diubek kau, butuhnya di ruqyah, awak takut. Berarti tauhid awak masih kanai. Ya kan? Ruqyah dia, bantu dia. Nah, itu cara menyelamatkan mereka dari kesyirikan. Ustaz, anda butuh nasihat dan doa. Doakan atas kesembuhan orang tua anda yang lagi sakit ya. Semoga Allah angkat penyakit beliau dan Allah berikan kesehatan di atas kesehatan beliau. Namun anda butuh nasihat, bagaimana kalau kita tidak berputus asa mendakwahi orang tua kita yang masih kefulan? Ya, baik. Ini seperti yang kita sampaikan tadi. Kenali sakit bila dulu, kemudian kalau memang sakit beliau ini ada gangguan jin, maka yang bertanya ini usahakan semaksimal mungkin usahanya untuk meruqyah beliau, ya, dan terus sampaikan kepada beliau. Jika Allah angkat penyakit beliau dengan sebab ruqyah yang syar'i tadi, insyaallah taala beliau akan mudah meninggalkan kefulan tersebut, ya. Namun tetap dakwahi, sampaikan, nasihati sambil berikan solusi. Nah, ini kembali ke solusi, ya, sambil berikan solusi. Jangan disuruh-suruhnya baranti tapi ndak agihnya pertolongan. Nah, ini tidak boleh, ya. Tetap sampaikan kepada beliau dengan hikmah bahwa mendatangi fulan itu termasuk dosa besar, ya. Baik, silakan dinikmati bang. Ambo dia lah habis ikut apa tu. Asal bang tak takkan tua. Itu kan. Ya. Baik. Sampai situ dulu, insyaallah taala. Berikutnya kita sambung dalam kesempatan, dan mohon maaf sekali lagi jika ada penyampaian saya pribadi yang tidak pada tempatnya. Kepada Allah lah saya mohon ampun, dan kepada kita semuanya saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.